Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan bapak guru hebat, siswa-siswi hebat SMP, dimanapun saat ini kalian berada, mohon izin saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru SMP Negeri 8 Salatiga, untuk menyajikan aksi nyata topik 3, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Langsung saja kita mulai. Untuk topik 3, profil pelajar Pancasila itu kami harus mempelajari dulu dan menyelesaikan beberapa modul, yaitu ada 8 modul yang harus kami lalui. Setelah selesai, baru kami melakukan post test dan saatnya kami melaksanakan aksi nyata. Pada aksi nyata kali ini saya mengambil pilihan, yaitu mensosialisasikan profil pelajar Pancasila kepada murid. Langsung saja, semuanya materi yang akan kami sosialisasikan itu ada di keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 009/H/KR/2022 tentang dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dan di sini sudah lengkap, dan kebetulan linknya nanti link mengenai permen ini ya, nomor 009/H/KR/2022 ini kami sertakan di deskripsi. Nah, dalam permen tersebut jelas, yaitu untuk profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Dari 6 dimensi akan dijabarkan menjadi beberapa elemen, dan elemen akan dijabarkan lagi menjadi subelemen, dan subelemen akan mendasari dari ukuran ketercapaian di akhir fase baik A, B, C, D, E, dan F. Untuk kebetulan karena saya guru SMP dan sasaran di sini saya tujukan kepada murid-murid SMP, yaitu ada di fase D. Pengertian profil pelajar Pancasila sendiri yaitu profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi para peserta didik. Untuk penerapannya di sekolah sendiri yaitu profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, mengapa profil pelajar Pancasila? Dan ini adalah jawabannya ya. Untuk menjawab satu pertanyaan besar di atas adalah pelajar dan dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Berkaitan dengan 2 hal di atas, maka kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis. Yang kedua, untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21.
Nah, dimensi dari profil pelajar Pancasila yang berjumlah 6 tersebut adalah yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, untuk penjabaran seperti dalam Permendikbud tadi nomor 009/HKR/22, ini adalah dimensinya dan ini definisinya. Nah, yang kami garis tebal adalah yang merupakan tujuannya ya. Sedangkan ini adalah elemen kuncinya. Ini yang beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong. Sedangkan ini yang mandiri, bernalar kritis, kreatif. Di sini semua sudah kami jabarkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Pelajar Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini tadi yang kami tebalkan, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen, yaitu elemen berakhlak beragama ya. Akhlak beragama ini sub elemennya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Kemudian untuk akhlak pribadi meliputi integritas, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Akhlak kepada manusia mengutamakan persamaan dengan orang lain, menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain. Akhlak kepada alam, memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. 5. Akhlak bernegara, melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global, yaitu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Dan ini meliputi elemen, ada 4 elemen, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Sub-elemennya yaitu mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Elemen komunikasi dan interaksi meliputi berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Kemudian elemen refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, yaitu refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, ya, menyelaraskan perbedaan budaya, dan berkeadilan sosial meliputi aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, memahami peran individu dalam demokrasi. Kemudian dimensi yang ketiga, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Sedangkan elemennya ada 3, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Untuk kolaborasi, subelemennya adalah kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial. Subelemen dari kepedulian adalah tanggap terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial. Sedangkan untuk elemen berbagi tidak ada subelemennya.
Langsung ke dimensi yang keempat, yaitu dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ada dua elemen, yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Subelemennya adalah mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi, mengembangkan refleksi diri. Dan elemen regulasi diri meliputi regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri serta rencana strategis untuk mencapainya, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, percaya diri, tangguh, dan adaptif. Dimensi yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Dan elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ini meliputi mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan prosedurnya. Sedangkan yang elemen yang ketiga yaitu merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian subelemennya adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Langsung dimensi yang terakhir yaitu dimensi kreatif. Pelajar kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dan ini adalah elemen untuk dimensi kreatif, belum ada subelemennya ya. Untuk elemen ini ada 3, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dan untuk sandingan nilai-nilai karakter di Permendikbud 22/2020 dengan Perpres 87/2017 ya, seperti pada kurikulum sebelumnya itu ada ini ya. Untuk profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa itu meliputi religius, jujur, cinta damai. Berkebinekaan global itu meliputi toleransi, demokratis, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Untuk bergotong royong yaitu ada peduli lingkungan, peduli sosial, mandiri, dan peduli sosial. Untuk mandiri jelas ada mandiri, disiplin, dan bekerja keras. Untuk bernalar kritis ada rasa ingin tahu, gemar membaca. Untuk kreatif ada sifat kreatif, menghargai prestasi, dan komunikasi. Nah, untuk penerapan profil pelajar Pancasila di dalam satuan pendidikan sendiri, di atas tadi sudah disinggung, yaitu ada dengan intrakurikuler, yaitu masuk ke dalam muatan pelajaran dan digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kemudian ada lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini untuk jenjang SD sampai SMA. Khusus SMK ada tambahannya yaitu ini ya, budaya kerja ya untuk SMK, dan ini merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat atau permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, tidak mandiri satu mata pelajaran ya. Kemudian diterapkan juga di ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Dan juga diterapkan di budaya sekolah ya, iklim sekolah, kebijakan pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah. Atau diterapkan di pembiasaan yang berlaku di sekolah-sekolah tersebut. Ya, demikian
sosialisasi profil pelajar Pancasila sebagai aksi nyata dari topik 3, yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Mohon umpan balik ya untuk dituliskan di kolom komentar, dan semua umpan balik yang sudah dituliskan kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.